Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan semua, kembali lagi bersama kami, semoga dalam keadaan sehat selalu. Baiklah, pada kesempatan kali ini kami akan berbagi informasi yang sangat terbaru. Bisa bagi teman-teman yang saat ini sedang melakukan pengisian DRH untuk penetapan NIP P3K, dan juga pengusulan di P3K, ataupun juga SK P3K yang mudah-mudahan tidak akan lama lagi cepat terbit dan tentunya tidak ada masalah. Dan sekarang sudah tanggal 3 Mei tahun 2023, ada beberapa poin penting, karena besok sudah tanggal 4 Mei itu adalah hari terakhir, untuk mengakhiri proses pengisian DRH ataupun juga berkas pengusulan di P3K, dan untuk itu silakan simak videonya sampai selesai. Dan seperti biasa bagi rekan-rekan yang baru bergabung pertama kali menemukan channel ini, untuk menekan tombol subscribe-nya dan aktifkan lonceng notifikasinya, agar teman-teman mendapatkan informasi-informasi terbaru seputar mengangkat honorer menjadi ASN P3K. Baiklah, informasi yang kami dapatkan yang pertama ini dari beberapa teman-teman semuanya. Info terbaru dari Badan Kepegawaian atau BKPSDM, karena sulitnya untuk mengakhiri proses pengisian DRH atau resume. Nah, mohon Bapak Ibu Guru semuanya, teman-teman semua jangan panik. Dan tetap bersabar jika masih terkendala di akun SSChan-nya ataupun di laman akhir. Bapak Ibu Guru bisa coba saat malam hari, karena puluhan ribu guru honorer yang saat ini sedang mengisi DRH. Maupun juga pemberkasan se-Indonesia mengakhiri proses DRH dalam 2 hari ini. Jadi jika hingga batas waktu masih ada yang belum berhasil karena kendala jaringan ataupun kendala sinyal karena servernya sibuk, maka kami akan meminta perpanjangan waktu kepada Badan Kepegawaian Negara. Nah, ini salah satu pernyataan dari pemerintah daerah yang ada di Indonesia, tentunya karena tidak semua pemerintah daerah ataupun tidak semua ada di wilayah Indonesia itu jaringannya bagus. Teman-teman mungkin ada di daerah yang terpencil maupun juga di daerah teman-teman Bapak Ibu semuanya jaringannya itu sangat susah. Dan juga sangat sulit diakses, sehingga pada saat masuk ke dalam sistem SSCASN ini tidak bisa diakses, mau meresum atau mengakhiri saja itu tidak bisa. Apalagi untuk mengecek kembali data kita yang sudah benar ataupun juga masih salah. Nah, tentunya ini ada pengajuan dari beberapa pemerintah daerah, khususnya yang ada di daerah terpencil untuk mengajukan perpanjangan. Dan tentunya ini akan sangat memakan waktu kembali. Jadi ada food finish-nya ketika nanti diperpanjang. Maka itu akan proses penetapan NIP P3K itu juga akan memperpanjang lagi. Nah, tentunya saya harapkan ataupun juga diharapkan teman-teman semuanya bisa mengakses kembali aplikasi ataupun juga website sscasn.bkn.go.id, terutama bagi rekan-rekan yang belum mengakhiri proses tersebut ataupun juga DRH-nya. Pada perlengkapan atau pemberkasan P3K tahun 2022, nah bagaimana yang kita ketahui nantinya teman-teman ada progres dari regional. Nah, ini khususnya progres tahun ini 853 untuk tenaga kesehatan. Nah, jadi nanti juga pada saat teman-teman semua sudah selesai mengisi data, Anda juga resume akan diumumkan progres tempat penetapan P3K oleh kantor regional BKN yang ada di seluruh Indonesia. Nah, ini contohnya progres 853 untuk tenaga kesehatan. Nah, ini di kantor BKN di wilayah Surabaya. Di sini ada instansi pemerintah Provinsi Jawa Timur. Unsur masuk 859 proses verifikasi BTS dan juga ada TMS yang sudah dianggap tidak ada 853. Nah, tentunya dari inilah teman-teman pemerintah daerah tentu tidak akan serta-merta langsung mengirimkan data kepada BKN. Mengapa? Karena nanti akan diverifikasi ulang oleh panitia sesi daerahnya. Kalau sudah diberikan, maka yang sudah tes itu bakal tidak memenuhi syarat. Nah, jadi teman-teman semuanya cepat atau lambat itu tergantung dari berkas yang teman-teman upload. Kalau sudah benar semuanya, pasti maka itu akan mempercepat proses pengumpulan penetapan NIP P3K. Ini contohnya di kantor 2 BKN Magetan, Jawa Timur. Di sini ada Pemkot Probolinggo, pemerintah Kota Pasuruan, Kota Malang, Kota Surabaya, Kota Madiun, Kota Pacitan, dan Kabupaten Ponorogo, hingga Kabupaten Magetan, Jawa Timur. Nah, di sini ada BTS dokumen usulan dan dalam perbaikan dikembalikan ke instansi. Jadi teman-teman ketika nanti progres di BKN ataupun Anrek 2 BKN ada yang tidak lengkap, maka itu akan dikembalikan ke instansi. Ada BTS, di sini dokumen usulan dalam perbaikan dikembalikan ke instansi. Ada PMS dokumen usulan tidak memenuhi syarat,
Nah, mudah-mudahan semuanya teman-teman diak. Dokumen syarat dan tentunya ini akan mempercepat proses penelusuran di Medidata hingga mendapatkan SKP 3K segera terbit seperti itu. Nah, informasi yang selanjutnya, ini dari Ketua DPR Republik Indonesia, Ibu Puan Maharani, yang menyatakan ada 5 poin penting soal nasib guru honorer dan P3K, tentunya ini bagi teman-teman yang belum di bawah 3 tahun 2022 kemarin, berkaitan dengan peringatan Hari Pendidikan Nasional. Ketua DPR RI Poin hari ini menyampaikan pernyataan tentang nasib guru-guru honorer. Berikut 5 poin penting pernyataan Ketua DPR RI. Yang pertama, optimalkan pengangkatan guru honorer jadi P3K. Puan Maharani meminta pengangkatan guru honorer menjadi P3K dapat dioptimalkan di tahun 2023 ini. Guru adalah pahlawan tanpa tanda jasa yang harus kita perhatikan bersama. Dengan diangkatnya para guru honorer menjadi P3K ini, merupakan langkah maju bagi kesejahteraan mereka. Selanjutnya banyak guru honorer yang mendapatkan upah yang sangat rendah, keluar secara khusus menyoroti nasib guru honorer yang belum mendapatkan perlakuan secara maksimal, pemilik nama lengkap Puan Maharani. Yang kedua, masih banyak guru-guru honorer yang mendapatkan upah rendah khususnya yang di daerah-daerah dan ini terjadi di Indonesia teman-teman semuanya. Padahal kata bantuan pekerjaan guru honorer di daerah cukup berat dengan tantangan kurangnya tenaga pendidik. Dan aspek geografis yang tidak sangat mudah, bahkan tidak sedikit dari mereka yang mencari pendapatan lebih dengan bekerja serabutan, dan ini fakta di lapangan, teman-teman semua pasti merasakan sebagai guru honorer, mencari pendapatan di lain selain dengan mengajar di sekolah. Hal ini yang harus kita benahi, dengan menjadi ASN P3K guru akan sejahtera, dan memberikan pelayanan terbaik bagi pendidikan negeri ini. Yang ketiga yang dibutuhkan 1,2 juta guru, untuk hari ini mengatakan pemenuhan kebutuhan guru masih belum maksimal. Mengingat ke guru ASN P3K yang telah dan dianggap masih kurang dari 50% dari kebutuhan guru yang mencapai 1,2 juta guru, pemerintah telah menyatakan dan mengoptimalkan kuota pengangkatan guru P3K tahun 2023, ini sebanyak 61.2.860 untuk pemenuhan baru 50%-nya saja teman-teman, dan mudah-mudahan teman-teman yang belum terangkat di ketiga tahun 2021 per 2022 kemarin akan lebih fokuskan kembali untuk diangkat semuanya di P3K tahun 2023. Yang keempat, janji kawal pengangkatan guru honorer P3K. Ini yang keempat janji dari seorang Puan Maharani. Beliau memastikan DPR akan mengawal proses pengangkatan guru P3K agar terrealisasi sesuai dengan target. Dan juga mendorong pemerintah daerah untuk semakin memperbanyak alokasi anggaran belanja bagi tenaga pendidik, sehingga kuota apa yang akan membuka P3K semakin lebih maksimal, selain lewat alat perlengkapan DPR atau komunikasi terkait kondisi terkait banyak secara pribadi akan ikut mengawal proses pengangkatan guru honorer menjadi P3K. Sehingga kebutuhan tenaga guru untuk mendidik anak-anak semakin cepat terpenuhi, dan ini kita harus kawal janji dari Ketua DPR tersebut. Yang kelima, melepaskan guru honorer yang sudah lama mengabdi. Untuk mendorong agar seleksi peningkatan guru P3K memprioritaskan seluruh komponen yang telah lama mengabdi bertahun-tahun sebagai tenaga pendidik, Puan mengatakan jasa dan pengertian guru-guru senior yang hingga saat ini belum diangkat, maka MPR seharusnya turut mempertimbangkan sebetulnya ini telah diafirmasi jika di Jakarta tahun 2021, dan ini mudah-mudahan terus perjalanan lagi dipersiapkan tahun 2023 ini sebagai teman-teman guru honorer yang sudah lama mengabdi.